Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik? Puji Tuhan. Hari ini kita masih ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online ya. Nah adik-adik, sebelum mulai, kakak mau ngasih himbauan tentang penanganan dini COVID-19. Yang pertama, adik-adik harus sering cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau sehabis memegang benda-benda di sekitar adik-adik ya. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi, terutama perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, perbanyak juga minum air putih ya. Yang kelima, tetap di rumah sebisa mungkin. Kalau kalian mau pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Sebelum kita mulai ibadah, persiapkan dulu Alkitab, kidung ceria, dan amplop persembahan. Amplop persembahan ini nanti bisa dikasih ke papa mama dan akan diserahkan ke gereja ya adik-adik. Oke, sebelum mulai, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 257. Kita buka Kidung Ceria 257. Sudah ketemu semua? Judulnya Ku Nyanyi Senang. Kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Oke adik-adik, setelah bernyanyi, kita mau masuk dalam doa pembukaan. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Diamkan suara-suara lain dalam hati dan pikiran kami, agar kami hanya boleh mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab. Buka dari kitab Rut. Rut pasal 1, ayat 1 sampai 14. Sudah ketemu? Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sudah? Rut di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya betul, di perjanjian lama. Sudah ketemu semua ya? Kalau gitu kita baca secara bersama-sama ya. Kita mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu, pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya,
dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memerintahkan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang engkau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Oke adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, siapa yang pernah pulang kampung? Ayo, siapa yang pernah? Nah, kalau pernah pulang kampung, biasanya di kampung itu kita ketemu sama siapa sih? Iya, kita bisa ketemu kakek nenek, kita bisa ketemu saudara-saudara kita. Nah, di kampung juga biasanya kita bisa melihat pemandangan-pemandangan ya. Bisa lihat sawah, bisa lihat ladang. Juga kita bisa lihat ternak-ternak milik kakek nenek kita ya. Nah, pas pulang kampung, biasanya perasaan kita juga happy ya, senang, gembira. Nah, adik-adik, tapi ada seorang ibu yang hendak pulang kampung, tapi perasaannya tidak senang. Justru saat pulang kampung, ia merasa sedih. Ia merasa tidak bahagia. Kira-kira adik-adik, kenapa ya ibu ini bisa merasa sedih saat ingin pulang kampung? Nah, kalau adik-adik mau dengar kelanjutannya, duduk yang baik, kita dengarkan. Nah adik-adik, pada suatu hari terjadi musibah di suatu daerah yang bernama Yehuda. Musibahnya ini yaitu kekeringan. Kalau kekeringan berarti tanahnya jadi tandus ya adik-adik. Tanahnya kurang resapan air. Tanahnya juga tidak subur. Sehingga bahan makanan atau bahan pokok yang untuk dimakan tidak bisa tumbuh. Kalau tanaman untuk kebutuhan pokok itu tidak bisa tumbuh, maka manusia dan hewan akan hidup dengan kelaparan ya adik-adik. Nah adik-adik, ada sebuah keluarga yang tinggal di daerah Bethlehem Yehuda. Keluarga itu terdiri dari seorang bapak, yaitu Bapak Elimelek, yang mempunyai seorang istri bernama Ibu Naomi, dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Keluarga Bapak Elimelek dan Ibu Naomi ini pergi dari Bethlehem Yehuda ke suatu daerah yang bernama Tanah Moab. Di Tanah Moab ini kehidupannya sangat baik adik-adik. Tanahnya subur, segala macam tumbuhan bisa tumbuh dengan baik di Tanah Moab. Nah adik-adik, sesampainya mereka di Tanah Moab, mereka hidup dengan baik. Tapi Bapak Elimelek tidak berumur panjang adik-adik. Bapak Elimelek meninggal dunia tidak lama setelah mereka pindah di Tanah Moab. Akhirnya Ibu Naomi hanya tinggal dengan kedua anaknya saja. Ketika anaknya besar, Mahlon menikah dengan seorang perempuan bernama Ruth. Dan Kilion menikah dengan seorang perempuan
bernama Orpa. Nah adik-adik, Rut dan Orpa adalah gadis-gadis yang berasal dari tanah Moab. Tapi adik-adik, orang Bethlehem Yehuda ini, orang Israel, tidak boleh menikah dengan orang di luar suku Israel. Karena pada dasarnya, orang-orang Moab ini adalah penyembah berhala. Dia tidak menyembah Allah. Oleh karena itu, ada larangan bagi bangsa Israel untuk tidak boleh menikahi orang di luar bangsa Israel itu sendiri. Nah adik-adik, tapi Mahlon dan Kilion tetap menikahi Rut dan juga Orpa. Hingga 10 tahun pernikahannya, mereka belum dikaruniai anak. Tapi adik-adik, yang sedihnya, Mahlon dan Kilion, anak dari Ibu Naomi ini, keduanya meninggal dunia. Tinggallah Ibu Naomi hanya dengan kedua menantunya. Siapa tadi? Benar, hanya tinggal dengan Rut dan Orpa. Hingga pada suatu hari, Ibu Naomi yang merupakan orang Israel, yang hanya seorang diri di tanah Moab, karena Bapak Elimelek sudah meninggal, anaknya Mahlon dan Kilion juga sudah meninggal, Ibu Naomi merasa dia harus pulang kampung ke Bethlehem tadi, ke kampung halamannya. Nah, kedua menantunya, Orpa dan Rut, mereka hendak ikut dengan Ibu Naomi. Tapi, Ibu Naomi tidak menyetujuinya adik-adik. Karena Ibu Naomi merasa Rut dan Orpa lebih baik tinggal di Moab saja, tidak usah ikut ke Bethlehem. Karena Ibu Naomi berpikir Rut dan Orpa bisa hidup lebih baik di tanah Moab. Mereka bisa memiliki suami lagi. Ibu Naomi berpikir bahwa Rut dan Orpa tidak hidup bahagia bersama dengan Ibu Naomi. Akhirnya adik-adik, salah satu menantunya, yaitu Orpa, meminta izin kepada Ibu Naomi untuk tidak ikut ke Bethlehem dan tetap tinggal di tanah Moab. Akhirnya Orpa berpamitan dengan Ibu Naomi untuk tidak bertemu lagi selama-lamanya. Tapi adik-adik, menantunya yang satu lagi, yaitu Rut, bersikeras untuk ikut dengan Ibu Naomi ke kampung halamannya di tanah Bethlehem. Nah adik-adik, pernyataan Rut ini kita bisa lihat di Rut yang tadi, bacaan yang tadi, kita baca bersama-sama. Rut pasal 1, kita buka lagi. Rut pasal 1 ayat 16. Di situ, Rut berkeinginan sangat kuat untuk ikut Ibu Naomi ke tanah Bethlehem. Alasannya ada di ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allah. Nah, itulah alasan dari Rut kenapa ia mau ikut ke tanah Bethlehem, ke tanah Israel dengan Ibu Naomi. Nah, adik-adik, perhatian dan cinta kasih Rut kepada Ibu Naomi akan dibuktikan ketika mereka sampai di tanah Bethlehem. Nanti di sana, Rut akan bekerja di ladang milik saudara almarhum Bapak Elimelek. Dia akan bekerja sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum. Nah, di sana kehidupan Ibu Rut maupun Naomi akan menjadi lebih baik karena penyertaan Tuhan Allah. Nah adik-adik, kakak punya pertanyaan. Kenapa ya Ibu Naomi menyuruh Rut dan Orpa untuk tidak ikut ke tanah Bethlehem? Ada yang tahu? Tadi sudah kakak jelaskan. Ya, betul. Supaya Rut dan Orpa bisa hidup lebih bahagia. Supaya Rut dan Orpa bisa mempunyai suami lagi. Nah, pertanyaan kedua. Kenapa Rut akhirnya memutuskan untuk ikut Ibu Naomi ke Bethlehem? Ya betul, di ayat 16 tadi, karena Rut sangat mengasihi Ibu Naomi. Karena ia juga sudah tinggal lama dengan Ibu Naomi, sehingga muncullah perasaan sayang yang begitu dalam kepada Ibu Naomi. Dan Rut juga yang paling penting, percaya kepada Allah Israel. Percaya kepada Allahnya Ibu Naomi. Nah adik-adik, dari cerita tadi, kita bisa mengambil
4 pelajaran. Yang pertama, Ruth adalah sosok teladan yang harus berjuang demi kehidupannya. Nah, adik-adik, sebelum kita menikmati makanan dan sebelum kita tidur, kita harus berdoa dulu ya adik-adik. Karena apa? Makanan yang sudah tersedia dan juga tempat tidur yang nyaman yang bisa kita tidur setiap malam, itu bisa ada, tidak lain tidak bukan, karena perjuangan, karena kerja keras dari orang tua adik-adik. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari cerita Ibu Naomi dan Ruth adalah cinta kasih Ruth yang begitu dalam kepada Ibu Naomi. Nah, adik-adik juga harus menyayangi orang tua adik-adik ya. Salah satu caranya, misalnya orang tua adik-adik menetapkan sebuah larangan, nggak boleh main handphone berlebihan. Nah, itu harus dituruti adik-adik. Yang ketiga, Ruth adalah sosok yang pekerja keras. Allah juga selalu peduli dengan manusia yang percaya dan manusia yang pekerja keras. Oleh karena itu adik-adik, gunakanlah waktu adik-adik sebaik dan sebijak mungkin. Jangan gunakan waktu adik-adik untuk hal-hal yang kurang berguna ya. Misalnya, adik-adik lebih suka bermain gadget lebih lama daripada belajar. Misalnya main gadgetnya 3 jam, belajarnya 1 jam. Coba adik-adik pikirkan mulai sekarang, mana yang lebih berguna, belajar atau bermain gadget. Yang keempat, Ruth percaya bahwa yang memelihara kehidupannya dan Ibu Naomi tidak lain adalah Tuhan Allah. Nah adik-adik, ingat ya, Allah juga melalui Tuhan Yesus yang menjaga kehidupan adik-adik dan orang tua adik-adik. Terutama di saat pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini, kita semua suatu keluarga masih dilindungi oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Oke adik-adik, kita aminkan firman Tuhan hari ini. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 227, judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Merespon firman Tuhan tadi, sekarang kita mau berdoa, kita berdoa syafaat, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dalam rangkaian doa ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tengah dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi bangsa dan negara kami di tengah virus ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan kehidupan new normal ini bisa boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terkhususnya gereja GPIB Pengharapan Cibinong yang akan memulai kegiatan beribadah ya Tuhan pada bulan Juli nanti. Kiranya ya Tuhan Engkau mau tetap jaga kami dalam kehidupan kami beribadah ya Tuhan. Berkati juga kami yang masih beribadah di rumah. Kiranya Tuhan tetap mau berikan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit maupun yang berulang tahun ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati teman-teman yang sakit agar kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka. Berkati juga teman-teman kami yang berulang tahun agar kiranya Tuhan mau berkati kehidupan mereka. Panjangkan umur mereka, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk masing-masing dari
kami ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati kehidupan kami 1 minggu mendatang, agar kami boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu depan ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan atas firman yang telah Engkau dengarkan, agar kiranya ya Tuhan kami boleh menjadi pribadi seperti Ibu Ruth dan Ibu Naomi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami alaskan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Masukkan persembahannya ke dalam amplop. Nanti adik-adik bisa kasih ke papa mama untuk diserahkan ke gereja ya. Untuk menutup ibadah hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 292, judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Setelah menyanyikan lagu penutup tadi, sekarang kita mau berdoa. Kita mau doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman tadi boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan agar kami juga boleh menjadi seperti Ruth yang mampu menyayangi Ibu Naomi dengan sepenuh hati, dan juga ya Tuhan kami boleh menjadi teladan seperti Ruth di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.